anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Bagus, anak-anak kelas 11. Hari ini kita masuk materi baru ya, chapter baru yaitu vektor. Vektor di R2 dan R3 alias vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi ya. Ini adalah materi baru buat kalian karena dulu di SMP belum mengenal sama sekali. Cuma ada materi prasyarat yang harusnya sudah kalian kuasai karena dulu sudah diajarkan di SMP. Materi prasyaratnya itu adalah koordinat kartesius, Pitagoras, dan trigonometri. Ya, jadi koordinat kartesius sudah kalian pelajari di SMP. Terus Pitagoras SMP juga, sama trigonometri itu di kelas 10 kemarin, kelas 10 SMK. Terus pertama kita akan mempelajari tentang vektor, definisi vektor untuk 2 dimensi. Vektor itu salah satu materi yang cukup susah anak-anak, saya akui, karena satu, pertama itu materi baru bagi kalian. Kedua, banyak simbol-simbol di sini, banyak operasi juga di sini, banyak rumus juga di sini, ya anak-anak ya. Vektor kalian pelajari di mapel matematika dan fisika. Di fisika juga ada vektor. Mungkin kalau SMK sudah kalian pelajari di kelas 10 dulu ya, fisika vektor ya. Nah, cuma untuk vektor di matematika dan fisika itu agak beda dikit. Kalau menurut saya loh ya, materi yang diajarkan agak beda dikit. Ya mungkin ada kesamaan di awal-awal, tapi di akhir-akhirnya ada perbedaan dikit. Ya. Oke, pertama adalah definisi vektor ya. Definisi vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Gampangannya itu ada ruas garis, Kalian tahu ruas garis kan? Garis tapi ada di kedua ujungnya ada batasnya ya. Kalau garis kan nggak ada batasnya ya. Misalkan garis itu dari sana sampai sana, kamu teruskan sampai ke sana nggak ada ujungnya, kamu teruskan ke sana sampai nggak ada ujungnya. Kalau luas garis itu ada garis tapi ada batasnya di dua ujungnya. Jadi punya panjang dia. Panjangnya garis itu berapa? Nah, itu luas garis. Jadi vektor itu gampangannya ya, luas garis yang mempunyai arah. Jadi luas garis yang mempunyai panah di salah satu ujungnya. Contoh, kamu lihat gambar ini ya. Ada vektor AB. Vektor AB itu berarti luas garis dari A ke B, panahnya berarti dari A ke B. Vektor BA berarti dari B ke A. Ya, panjangnya sama, tapi arahnya beda. Jadi vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi nilainya kamu lihat, nilainya di luas garis ini adalah panjangnya itu berapa, dan arahnya itu arahnya kemana. Jadi kalau ada vektor AB sama BA, apakah dua vektor itu sama? Dua vektor itu tidak sama. Loh Pak, kan panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Ya, hati-hati. Vektor itu materi yang cukup apa istilahnya ya? Cukup rawan, apa istilahnya? Sensitif ya. Karena harus butuh ketelitian. Arahnya itu juga harus dilihat. Jadi ada vektor panjangnya sama tapi arahnya beda, berarti vektor itu tak sama. Ya. Terus macam-macam vektor. Vektor itu ada yang namanya vektor apa itu? Vektor 0. Jadi anggotanya itu 0 semua. Terus ada namanya vektor posisi. Yaitu vektor posisi itu ada vektor yang dimulai dari apa istilahnya? Titik 0,0 ya. Terus ada vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya itu 1. Panjang atau nilainya, panjang luas garisnya itu 1 dan sebagainya. Terus simbol vektor itu macam-macam. Kayak tadi yang saya contohkan di gambar tadi, ada ruas garis AB. Vektor itu disimbolkan bisa dengan 2 huruf kapital, misalkan AB, ada tanda panah. Ini simbol vektor. Jadi ini vektor AB. Jadi ada 2 garis A, B, Nah, ini ya.
Ini namanya vektor AB. Vektor BA beda lagi, berarti panahnya nanti ke sana. Jadi hati-hati penulisan vektor ya. Bisa ditulis vektor itu simbolnya dalam dua huruf kapital ini, yaitu dua huruf kapitalnya adalah didapat dari dua ujung ruas garisnya. Misalkan ini PQ ya berarti PQ kamu kasih panah. Cuma penulisan simbol vektor yang lain bisa diwakili dengan huruf kecil. Misalkan vektor AB ini saya wakili dengan huruf U, maka bisa kita tulis simbolnya U kecil gini. Nah, jadi penulisan simbol vektor itu sama kayak penulisan simbol garis. Kalau kalian belajar materi geometri, garis itu disimbolkan dengan huruf kecil, lowercase, huruf kecil biasanya. Ada garis L, huruf garis G, huruf kecil. Vektor juga gitu berarti. Bisa saya simbolkan dengan huruf kecil. Jadi garis ini saya namai dengan huruf kecil. Cuma ada tanda panah di atasnya. Itulah vektor. Ya, paham anak? Sekarang masalah simbol vektor. Simbol sudah ya. Masalah cara penulisan vektor. Titik vektor itu adalah, aku tadi bilang itu hubungan antara dua titik ya. Setelah ada dua titik kita hubungkan kan jadi dua garis. Ya apa enggak? Nah, dua titik kita hubungkan jadi suatu garis, suatu luas garis, suatu luas garis itu adalah vektor. Dan titik itu disimbolkan, bukan disimbolkan ya. Titik itu isinya adalah suatu koordinat. Titik A, karena ini kita belajar tentang dua dimensi, jadi koordinatnya adalah x, y. Kalau tiga dimensi nanti x, y, z. Ini misalkan x a, y a. Titik B itu titik kan dituliskan dalam bentuk koordinat ya. X b, y b. Jadi titik itu kan nggak ada panjangnya, nggak ada nilainya. Jadi titik itu suatu, kalau didefinisikan tuh tidak ada definisi, nggak ada artinya titik. Cuma titik itu isinya adalah suatu koordinat. Kalau garis kan ada panjangnya berapa, lah titik itu nilainya apa ya, koordinat itu. Nah, dua titik ini kan tadi dihubungkan jadi garis yang mana kita sebut dengan vektor. Jadi vektor itu juga nanti simbolnya atau isinya, simbol terus ya. Isinya itu adalah suatu titik. Jadi penulisan vektor itu bisa kita wakili dengan koordinat. Kan titik kan koordinat namanya. Nah, koordinat kartesius. Nah, vektor itu isinya juga nanti koordinat kartesius. Misalkan saya punya vektor U, itu isinya adalah x, y. Penulisan pertama vektor itu bisa seperti ini, yaitu koordinat kartesius seperti ini. Bisa juga vektor kami tuliskan dalam bentuk matriks, kolom, ya, matriks kolom. Jadi yang punya satu kolom aja, nah, seperti ini. Atau kamu tulis dalam bentuk vektor satuan. Jadi x itu diwakili oleh i, y itu diwakili oleh j. xi plus yj. I sama j ini bukan variabel ya, bukan variabel. Kayak apa ya? Apa ya kalau saya jelaskan? Pokoknya bukan variabel ya. Saya lihat cukup enggak? Oke. Contoh, example. Misal saya punya vektor u itu min 4,3. Kalau saya tulis dalam bentuk matriks berarti nanti min 4 sama 3. Kalau dalam bentuk seperti ini min 4i plus 3j. Jadi ij itu hanya mewakili, ini mewakili x, j itu mewakili y. Itu aja. Ini kalau vektor diketahui langsung koordinat dunia. Tapi kalau diketahui itu dua titik, dan kita disuruh mencari vektor titik ini terhadap titik ini sama vektor titik ini terhadap titik ini. Nah, itu ada rumusnya. Ini saya hapus anak-anak. Ini penulisan vektor, paham kan? Misal saya punya vektor titik A. Titik A itu isinya adalah
4,5. Sedangkan titik B itu isinya adalah min 1,3. Pertanyaannya adalah carilah vektor AB dan BA. AB dan BA. AB itu berarti B dikurangi A. Hati-hati. AB itu kan berarti dari ujung A ke ujung B. AB itu berarti B kurangi A. AB itu B kurangi A. Jadi kalau kamu punya suatu vektor yang terbentuk dari dua titik, vektor AB, maka rumusnya adalah koordinat B kurangi koordinat A. Koordinat yang akhir kurangi koordinat awal. Jadi nanti yang B itu tadi min 1,3 dikurangi 4,5. Kamu kurangi biasa, min 1 kamu kurangi sama 4, yaitu jadinya min 5. 3 kurangi 5 min 2. Paham? Kalau BA kelihatan Pak. BA itu berarti A kurangi B yang akhir kurangi yang awal. A nya itu 4,5 kurangi min 1,3. 4 kurangi min 1, 5 kurangi 3, 2. Apakah dua koordinat atau dua vektor ini sama? Enggak sama kan? Ini min 5, min 2, 5, 2. Jadi bisa kita simpulkan AB itu enggak sama dengan BA. Hati-hati. Jadi jangan asal mengurangi. Kamu disuruh nyari vektor AB, tapi kamu menguranginya A kurangi B. Salah. Menguranginya itu adalah koordinat awal, koordinat akhir, kurangi koordinat awal. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut. Oke. Ini adalah penulisan vektor, ya, penulisan vektor dan cara mencari vektor yang dibentuk dari dua titik seperti ini. Terus yang kedua selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang mencari panjang vektor. Ya. Kan kalian tadi sudah saya ajari tentang vektor itu gimana ya? Kalau ada dua titik gini, terus kita disuruh nyari panjangnya ini loh berapa? Panjang vektornya. Itu ada rumusnya. Sebenarnya asal usul rumusnya dari jarak dua titik, tapi langsung saya kasih rumusnya aja. Ini saya hapus. Jadi jika kalian mempunyai vektor U yang mana isinya adalah X, Y, maka panjang vektor U disimbolkan dengan tanda mutlak seperti ini. Ini vektor U. Kalau yang ini panjang vektor U. Panjang vektor U. Jadi simbolnya ada mutlaknya. Karena dia panjang, berarti itu nilainya bukan koordinat, tapi nilainya itu adalah suatu angka, satuan. Berarti nanti ini pasti ada rumusnya. Rumusnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini adalah mencari panjang vektor U. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Example. Carilah panjang vektor berikut. Yang nomor 1, vektor U itu 6,8. Nomor 2, panjang vektor V yaitu adalah 5,10. Oke, saya terangkan. Vektor U
ya, yaitu 6,8. Kita akan mencari panjangnya. Jadi panjangnya adalah kayak rumusnya tadi. Tinggal kita masukkan ke rumusnya ini. Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Akar 36 tambah 64. Ya maka 36 tambah 64 apa anak? 100. Jadi akar 100 yaitu 10 satuan. Jadi panjang vektor U adalah 10 satuan. Sekarang yang V. Panjang vektor V adalah akar 5 kuadrat yang X kuadrat ditambah yang 10 kuadrat. 25 tambah 100. Akar 125. 125 kan nggak bisa diakar. Bisa tapi koma. Tapi kita bisa pecah jadi 125 itu adalah 25 kali 5. Maka 25 itu 5. Yang 5 nggak bisa diakar. Jadi 5 kali 5 1. Nah, itu adalah menjadi panjang vektor. Sekarang kalau yang diketahui bukan vektor kayak gini, tapi diketahui adalah titik. Jadi contoh, diberikan titik, misalkan titik A itu adalah min 1,3, B itu adalah A-nya min 1,3, B-nya itu adalah 3,0, dan yang C itu adalah misalkan aja 15,9. Pertanyaannya adalah carilah panjang vektor yang pertama A, yang kedua BA, yang ketiga BC. Oke. Jadi kamu harus cari dulu vektor AB kayak yang tadi. Mencari vektor AB berarti B. Koordinat B dikurangi A. Yang AB dikurangi awal. B-nya 3,0. Nah, kamu bisa tulis dalam bentuk matris. Jadi kamu baca di matris 3,0 dikurangi A. Kamu baca di matris juga min 1, 3. Tulis ini juga gak apa-apa. Ya, saya beri yang penulisan kayak gini buat latihan aja. 3 kurangi min 1 itu 4. 0 kurangi 3 min 3. Kalau sudah ketemu, berarti panjang vektor AB akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Ya, 4 kuadrat itu apa anak? 16. Jadi akar 16 ditambah 9. Akar 25 itu adalah 5. Paham? Jadi panjang vektor AB adalah 5 satuan. Terus panjang BA. BA itu berarti BA kurangi B. A-nya itu apa? A-nya itu adalah min 1,3 dikurangi 3,0. Min 1 kurangi 3 itu adalah min 4. 3 kurangi 0 itu 3. Jadi panjang vektor BA akar min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Min 4 kuadrat itu adalah 16 tambah 9 akar 25, 5. Nah, dari kesimpulannya ini AB sama BA kan hasil vektornya nggak sama. Kamu lihat koordinatnya 4 min 3 min 4 3. Cuma panjangnya sama. Jadi kalau ada dua vektor AB sama BA, dia itu panjangnya sama pasti, cuma vektornya nggak sama, hati-hati.
Skalarnya sama. Panjang vektor disebut juga dengan skalar. Jadi panjangnya sama, tapi vektornya tidak sama. Sekarang BC. Berarti C kita ini. C-nya itu adalah, saya tulis bentuk koordinat lagi, 15,9 dikurangi 3,0. 15 kurangi 3, 12, 9 kurangi 0, 9. Jadi panjang vektor BC akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 81 akar 225 15. Inilah menjadi panjang vektor. Ya, paham? Jadi menjadi panjang vektor seperti itu. Ya. Terus setelah mencari panjang vektor, kita ke operasi vektor. Oke. Operasi vektor itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Perkalian itu dibagi jadi dua. Perkalian dot product sama cross product. Ya. Untuk perkalian akan saya bahas di next video mungkin. Hari ini saya akan membahas yang penjumlahan, pengurangan saja. Oke. Ini saya hapus. Saya nulisnya terlalu nganan. Sebentar saya hapus. Oke, sekarang kita ke itu. Kita akan ke operasi pada vektor. Operasi vektor itu penjumlahan, pengurangan, perkalian itu dot product sama cross product. Kita ke penjumlahan sama pengurangan dulu ya. Nah, vektor itu kan bisa disimbolkan dengan gambar garis ada panahnya tadi. Jadi ada dua macam menurut saya loh ya, menurut saya pribadi. Operasi penjumlahan pengurangan pun ada dua macam, yaitu yang penjumlahan pengurangan yang bentuk vektor koordinat kartesius sama penjumlahan pengurangan kalau dalam bentuk gambar. Jadi operasi geometri sama operasi yang biasa. Kalau geometri itu yang ada gambarnya. Seperti ini. Yang operasi geometri dulu. Operasi geometri pada vektor. Saya punya spidol warna-warni pas. Oke. Misalkan seperti ini. Kalau saya punya vektor A, panahnya ke sana. Terus ada vektor B, panahnya ke sana. Kamu disuruh mencari vektor A plus B. C itu adalah hasil dari A plus B. Merah. Pertanyaannya adalah gambarnya C itu gimana? A-nya ke sana, B-nya ke sana. C-nya itu gimana? Caranya seperti ini ya. Kamu perhatikan baik-baik ya. Kita gambar A-nya dulu. A-nya digambar dulu. A. Terus dari ujungnya A ini, ujung panahnya A, kita gambar B. Kita gambar B. Paham ya? Dari ujungnya A, kita gambar B. Yaitu ke sana. C, hasil dari penjumlahan A plus B itu adalah kita tarik titik garis dari titik awal A ke ujung akhir B. Nah inilah C. Nah inilah operasi geometris vektor penjumlahan. Jadi A tambah B kan C ya. C itu berarti dari titik ujung awal ke titik ujung akhir vektor. Hubungkan. Pertanyaannya, Pak, kalau saya gambar B-nya dulu baru diikuti oleh A, sama nggak hasilnya? Sama. Sekarang coba saya gambar B-nya dulu ya. Jadi saya gambar. So dari B kan dari ini ya B ya, dari sini ke sini. Jadi titik ujung B saya akan gambar A. Nah, C itu berarti dari titik ujung awal ke titik ujung akhir bukan? Nah kan sama C nih.
Paham? Jadi menggambar vektor itu bisa nggak urut, ya. A dulu terus B atau B dulu terus A, nggak apa-apa, hasilnya sama aja. Sekarang kalau vektornya negatif, misal saya punya vektor P, maka negatif P itu nanti gambarnya adalah sama, cuma panahnya beda. Panjangnya sama, cuma panahnya beda. Inilah negatif vektor P. Paham? Nah, ini dasar yang akan kita gunakan untuk mencari pemutaran vektor. Nah, sekarang kita ke pemutaran vektor. Misal saya punya vektor A, kelihatan apa enggak? Kelihatan ya. Vektor A ke sana, terus vektor B misal ke bawah. Pertanyaannya adalah carilah vektor C, yaitu A kurangi B, sama vektor misalkan D. Ini supaya bagus, saya menyesuaikan warnanya aja. A kurangi B, terus D itu adalah B kurangi A, B dikurangi A. Kita gambar C dulu, A kurangi B, ya. Anak-anak, ini ada min B. Jadi A min B itu sebenarnya bisa saya ubah jadi A plus min B. Plus kali min kan min. Jadi A plus min B, berarti kita butuh vektor negatif B. Ini kan vektor B. Jadi vektor negatif B itu adalah sama, cuma panahnya ke atas, min. Menggunakan konsep ini tadi. Jadi langsung kita gambar. A-nya kita gambar dulu. A, saya tulis di sini. A ditambah min B, ya. Jadi dari titik ujung A kita akan menggambar min B. Min B itu yang ini. Jadi dari sini ke atas panahnya. Nah, ini min B. Nah, inilah min B. Nah, C-nya itu tadi yang mana? Ya, dari titik ujung awal kamu tarik ke titik ujung akhir. Inilah C. Paham? Sedangkan yang D itu B kurangi A. Berarti bisa saya ubah jadi B ditambah min A. Berarti kita butuh min A, ya kan? A itu kan ke sana, berarti min A itu sama, cuma panahnya ke bawah sana. Sekarang kita gambar D. D itu berarti kita gambar B dulu. Yang positif ya B-nya, berarti yang ke bawah. B. Terus min A. Min A itu berarti yang ke sana. Min A. Dari titik ujung B kita gambar min A. Dari sini ke sana. Min A kan ke bawah. Berarti D itu dari titik ujung awal menghubungkan ke titik ujung akhir. Inilah D. Paham? Ya. Inilah komputasi geometri vektor. Contoh yang susah, misalnya aku contoh. Misal saya punya segitiga. Ini A, B, C. Terus ini ada titik, misalkan aja di sini, pas di tengah-tengah. Ini titik E, ini titik F. Jika diketahui jika AB itu diwakili vektor U, terus BC diwakili vektor V, pertanyaannya adalah carilah vektor AC dan vektor EF.
Yang AC mungkin gampang, yang EF mungkin yang susah. Kita tulis dulu AB di segitiganya, kita tulis dulu mana vektor U, mana vektor V. U itu kan yang AB, dari A ke B, dari A ini ke B. Inilah U. Sedangkan V itu BC, dari B ke C, itulah V. Dari B ke C. Ini V. Nah, yang ditanyakan adalah vektor AC dari A ke C. Nah, anak-anak, tadi kan menjumlahkan geometris vektor kan supaya kita dapat AC. Berarti titik ujung awalnya kan di A, titik ujung akhirnya kan di C. Untuk mendapatkan vektor AC, kita menjumlahkan dua vektor yang mana awalnya itu di A, akhirnya itu di C. Ya wis, yaitu supaya jadi AC, jadi awalnya kan di A, jadi dari A ke B dulu. A ke B dulu. Kita nggak bisa langsung AC, ya kan? Soalnya kan diketahuinya kan step-step AB sama BC. Jadi untuk mencari AC kita akan cari AB dulu. Terus dari B kita gambar ke C. Jadi AB tambah BC, yang mana AB diwakili oleh U, sedangkan BC diwakili oleh V. Jadi vektor AC-nya itu adalah U plus V. Susah ya. Ini memang materi susah, saya akui. Apalagi nih EF. Wah, kita butuh EF. EF itu berarti dari E ke F. Yang mana E itu membagi dua sisi ini sama besar, separuh-separuh. F membagi dua sisi ini sama besar, separuh-separuh. Kita mencari EF. Berarti caranya gini. Gimana caranya nanti kita mendapatkan vektor yang ujung awalnya di E, ujung akhirnya di F. Berarti vektor apa tambah apa? Banyak kemungkinan. Yang gampang seperti ini. E tambah C. E tambah C. EC ditambah CF, kan awalnya di E kan? EC, terus akhirnya di F. CF. Permasalahannya seperti ini. EC itu nggak diketahui berapa. Cuma diketahui EC itu adalah separuhnya ini kan ini separuh-separuh. Jadi bisa saya simpulkan karena EC ini separuhnya BC, EC itu separuh setengah dari BC, yang mana BC tadi itu adalah V, maka EC itu adalah setengah V. Terus CF itu adalah setengah, kan ini sudah separuh-separuh, separuh atau setengah dari CA. Hati-hati loh, CF kan panahnya ke bawah. Jadi CF itu separuh dari CA, bukan AC. Karena tadi di awal saya bilang vektor itu sensitif terhadap arah. Arahnya beda itu salah, maksudnya arahnya beda, berarti vektornya beda. CF dan CF itu separuh dari CA. Jadi CF itu separuh dari CA. AC, CA beda loh. AC itu tadi diketahui ini. Kalau CA gimana? Kalau CA itu tinggal sama kayak AC, cuma dikasih min, dikali min semua. Beda negatifnya aja. Ya. Kalau AC U plus V, nanti kalau CA min U min V. Setengahnya masukkan. Setengah kali ini, setengah kali ini. Berarti CF-nya itu min setengah U min setengah V. Jadi EF itu sama dengan EC, yaitu setengah V, ditambah CF. CF itu adalah min setengah U min setengah V. Setengah V dikurangi setengah V habis. Setengah V itu kan sama-sama setengah V, menyisakan min setengah U. Jadi EF-nya min setengah. Susah ya. Oke. Ini operasi geometri water vector. Anak-anak karena
waktunya nggak cukup karena di HP saya hanya bisa menekan di bawah 40 menit. Kita lanjutkan aja operasi vektor penjumlahan pengulangannya yang bukan geometri ya, yang vektor biasa di next video. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Pelajari baik-baik karena ini materi yang cukup susah. Kita berdoa semoga Malang cepat zona hijau, jadi kita bisa segera bertatap muka. Dan saya minta doanya anak-anak semuanya, saya minta doanya, doakan saya dilancarkan dalam tes CPNS bulan depan ya, Oktober. Semoga saya lancar mengerjakannya dan saya bisa lolos. Doakan saya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.